Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febi Octavia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi konsep pemasaran retail. Pengertian pemasaran. Pemasaran secara mudahnya adalah kegiatan memasarkan barang atau jasa umumnya kepada masyarakat dan khususnya kepada pembeli potensial. Pemasaran dikembangkan sebagai suatu pola yang tertata dalam suatu sistem yang seringkali disebut sebagai ilmu dan juga dikembangkan dengan cara masing-masing pelaku sehingga disebut improvisasi dan karyanya disebut seni. Dalam praktiknya, pemasaran dijalankan dengan kedua cara itu, ilmu dan seni. Pemasaran retail sebagai kegiatan pemasaran dalam perdagangan eceran juga dijalankan dengan kedua cara itu. P arti pasar. Kata pemasaran berasal dari kata pasar yang memiliki tiga arti sebagai berikut ini. 1. Pasar dalam arti tempat, yaitu maksudnya tempat bertemunya para penjual dan pembeli. Contohnya adalah pasar Tanah Abang dan lain-lain. Yang kedua, pasar dalam arti interaksi permintaan dan penawaran. Contohnya tidak hanya berupa adanya pembeli dan penjual, tetapi juga adanya kebutuhan dan pasokan barang atau jasa, seperti dalam istilah pasar modal di mana terdapat aktivitas jual beli saham. Yang ketiga, pasar dalam arti sekelompok anggota masyarakat yang memiliki kebutuhan dan daya beli. Pengertian pasar dalam pengertian ketiga ini adalah orang-orang yang menginginkan suatu barang dan ada kemampuan membeli. C. Kebutuhan dan pemenuhannya. Barang dan jasa yang akan memenuhi kebutuhan itu semua sebenarnya dapat dilihat satu saja menurut tiga unsur berikut ini. 1. Core atau inti. Baik barang maupun jasa masing-masing sebenarnya memenuhi suatu kebutuhan inti. Contohnya kita makanan bakmi goreng. Bakmi goreng memenuhi kebutuhan makan, jadi intinya adalah memecahkan masalah lapar. 2. Tagibe atau berwujud. Tidak cuma barang yang memiliki wujud, jasa pun demikian. Jika bakmi goreng berwujud mie yang digoreng bersama bumbu-bumbu, jadi wujud dari bakmi goreng itu wujud mie-nya yang digoreng bersama bumbu-bumbu. Yang ketiga, augmented atau fasilitas. Bisa saja fasilitas bakmi goreng itu di restoran atau di warung-warung dan lain-lain. Dalam pengelompokannya, barang terbagi ke dalam dua bagian, yaitu barang tahan lama atau disebut durable goods, kedua barang tidak tahan lama atau disebut non-durable goods. Sedangkan jasa dapat dilihat dari kelompok, yaitu ada pelayanan pribadi, hiburan, perbaikan atau perawatan, dan penginapan. Ada D. Konsep pemasaran. Intinya di sini ada dua cara, ada selling konsep dan marketing konsep. Maksud dari selling konsep itu adalah sikap terhadap pasar yang berorientasi penjualan. Jadi tolak sasaran produsen atau pembuat itu dari pangkal tolak. Terus fokusnya itu ke produknya, terus cara memasarkan itu bisa selling dan promosi. Sasarannya itu pencapaian laba melalui omset yang sebesar-besarnya. Itu dilihat dari orientasi pasar yang berorientasi penjualan. Itu dinamakan selling konsep. Yang kedua, marketing konsep. Marketing konsep itu diagram ini menggambarkan bahwa pangkal tolak yang benar adalah pelanggan dalam kumpulan yang disebut target market dan dengan sasaran sama-sama senang, yaitu perusahaan mendapat laba, pelanggan memperoleh kepuasan berbelanja. Ketiga ada jika 4C
4C dan unsur-unsur dipadukan dalam bauran pemasaran retail akan terlihat sebagai berikut. 4P itu termasuk produk, price, place, atau distribution, dan promotion mix. 4C termasuk customer solution, cost, convenience, dan communication. Unsur-unsur dalam pemasaran retail: merchandise, price, location space, marvel, retail service, dan promotion mix. The wheel of the retailing. Istilah the wheel of retailing berarti roda bisnis eceran. Wheel of retailing dimulai dari strategi sisi bawah, strategi menengah, dan strategi sisi atas. Ada pergeseran kekuatan dari tadinya semata-mata produsen, kini sebagiannya beralih kepada peritel. Sebagian unsur dalam pemasaran retail dikuasai oleh produsen, sebagiannya oleh peritel. Unsur-unsur itu adalah desain produk, harga eceran final, brand image, periklanan, produk rank, shelf space, logistik, informasi, dan customer relationship. F. Kecenderungan dalam perdagangan retail. 1. Format baru dan kombinasinya. 2. Pertumbuhan persaingan antar format. 3. Pertumbuhan raksasa retail. 5. Pertumbuhan investasi. 4. Pertumbuhan investasi teknologi. 5. Kehadiran retail global di mana-mana. Dan terakhir, menjual experience bukan hanya merchandise. Sekian yang dapat saya sampaikan, penjelasan sedikit, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.